ada kondisi terbaru, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang memantau kawasan banjir. Ya pemirsa, setelah 2 hari banjir mengepung Jabodetabek, hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu kawasan banjir di Pondok Gede, Jakarta. Terlihat korban banjir antusias melihat kedatangan Wapres mengunjungi posko pengungsian yang ada di kawasan Pondok Gede, Jakarta, pemirsa. Ya bang, ya bang. Mau keluar. Udah bang, sekarang. Ya, saat ini Gibran tengah berbincang kepada salah satu korban terdampak banjir yang tengah menjalani perawatan. Siap. Iya bang. Dari dampak banjir, pemirsa, sudah mulai banyak warga yang mengeluhkan sakit, dan di posko di Pondok Gede, para korban tengah mendapatkan perawatan kesehatan guna meningkatkan stamina mereka. Sejumlah obat-obatan dan vitamin juga diberikan kepada warga terdampak banjir. Ya, seperti diketahui pemirsa, Pondok Gede Permai ini merupakan salah satu titik banjir yang cukup parah, di mana ketinggian banjir bisa mencapai 5 hingga 7 meter, pemirsa. Dan untuk kunjungan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi
Di antaranya adalah Wali Kota Bekasi, Kepala BNPB, dan Kepala Basarnas, pemirsa. Siap-siap. Di sini doang katanya Pak. Biar rata Pak. Nah, bagian. Sama sepatu. Yang rata, yang buat yang doang, alat-alat, saya juga butuh yang di bawah. Usai memantau warga yang terdampak banjir yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan, kini Wapres Gibran memantau kondisi tenda yang nantinya akan ditempati oleh para warga terdampak banjir, pemirsa. Kasih jalan, kasih jalan. Ya pemirsa, rekan-rekan media masih mengikuti tinjauan Wapres Gibran, dan Wapres Gibran juga selain mengucapkan bela sungkawa, Gibran juga sempat berbincang kepada salah satu korban mengenai kebutuhan yang masih harus dipenuhi di posko pengungsian. Jika kita lihat di layar televisi Anda, pemirsa, di posko pengungsian Pondok Gede Permai ini cukup lengkap. Sudah ada tenda, posko kesehatan, dan juga bantuan pakaian beberapa titik di salah satu posko. Mengingat masifnya air yang masuk ke permukiman warga, warga hanya bisa menyelamatkan barang berharga mereka, surat-surat berharga, dan otomatis pakaian mereka pun tidak bisa mereka selamatkan. Maju lagi, Pak. Kameranya nanti lagi, Mas. Nanti lagi, Mas. Masuk ke depan, Mas. Depan, Mas. Masuk depan aja, Mas. Depan. Pak, depan. Jika kita lihat saat ini, pemirsa, nampaknya Wapres akan mendatangi lokasi banjir setelah memantau bantuan yang diberikan kepada para warga terdampak banjir, pemirsa. Lumpur udah nih. Ya, on lagi ya.
Wapres Nggak boleh. Raka Buming Nggak boleh. Raka masuk ke kawasan perumahan Pondok Gede Permai. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Jen Cahyani di lokasi. Selamat siang Jen. Jen, bisa Anda ceritakan situasi di sana bagaimana Jen? Itu bawa pakai handphone. Ya baik. Alif. Kalau saat ini Kamera gede nggak boleh. kami nampaknya rekan pewarta belum boleh atau belum diperbolehkan untuk mendekat ke lokasi dari pemantauan Wapres Kamera gede. Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini salah satu pembatasan ya dari protokoler Wakil Presiden. Nampaknya kami belum dapat mendekat. Namun tadi kalau kita bisa pantau ya, Wapres Gibran Raka Buming Raka tiba dan langsung untuk menyapa dan juga berdialog ya kepada bersama warga terdampak ya di tenda BNPB di Pondok Gede Permai, Bekasi. Nah, ini tadi sebenarnya juga sudah disampaikan ya dari Kepala BNPB, kemudian dari Wali Kota Bekasi, kemudian dari Kepala Basarnas juga terkait dengan bagaimana bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh BNPB di BNPB Pondok Gede Permai. Nah, ini nampaknya memang bantuannya sudah lengkap, namun tadi masih ada beberapa aspirasi juga dari warga terdampak yang mereka membutuhkan beberapa barang-barang yang mungkin masih kurang, seperti misalnya alat-alat kebersihan. Nah, ini salah satunya juga yang menjadi atensi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan akhirnya berdialog menanyakan kepada warga terdampak apa yang kurang, yang sekiranya belum difasilitasi oleh pemerintah, oleh BNPB. Kemudian tadi juga ada aspirasi ya dari warga terdampak terkait ternyata birokrasi yang dibutuhkan ini cukup sulit untuk mereka mendapatkan bantuan alat-alat kebersihan seperti itu. Jadi tadi langsung dipantau, langsung ditanyakan oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka apa kendalanya yang dihadapi, kemudian beberapa hal lain yang disampaikan juga ya oleh warga terdampak. Namun kalau sampai saat ini kami hanya bisa melihat dari jauh ya pantauan Wapres Gibran, karena ternyata kami belum boleh mendekat ke sana. Tentu saja nanti akan kami update informasinya seperti apa. Kembali ke Anda, Alista. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani atas informasinya. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka usai memantau kondisi terkini di posko pengungsian, kini rombongan Wapres tengah memantau perkembangan surutnya air di kawasan Pondok Gede Permai, di mana kita ketahui kawasan ini adalah kawasan banjir terparah di sekitar Jabodetabek. Namun jika kita lihat, pemirsa, semakin siang, air sudah mulai surut, terlihat banyaknya lumpur dengan ketebalan yang bisa dikatakan kita lihat ini cukup tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 5-10 cm. Baik dari rombongan Wapres, rekan-rekan media ataupun warga terlihat cukup kesulitan berjalan di tengah lumpur pasca banjir yang melanda kawasan mereka, pemirsa. Ayo Bapak di depan dong. Aduh, ciprat-ciprat. Terlihat warga pun sudah mulai beraktivitas, mereka mulai mengeluarkan kendaraan mereka. Sejumlah petugas kebersihan juga sudah mulai mencicil membersihkan jalanan di perumahan Pondok Gede Permai, pemirsa.
Hah? Biar bisa kelihatan ya. Tak hanya rumah warga pemirsa, untuk kios milik warga juga terdampak akibat banjir yang melanda perumahan Pondok Gede Permai. Bawa Pak, tapi luka Pak, saya ini sepatunya terlalu kaku. Seperti kita ketahui pemirsa, Pondok Gede Permai merupakan salah satu titik terdampak banjir yang cukup parah dengan ketinggian 5 hingga 7 meter. Tak hanya rumah warga yang terdampak dari banjir ini pemirsa, tapi juga kios warga yang berada di sekitar Pondok Gede Permai menjadi sasaran banjir. Pak Anies. Ya ampun, pet shop kucingnya gimana ya? Aduh, hati-hati Bang. Apa? Kecipratan mulu. Ya pemirsa, berbagai unit usaha yang ada di sekitar Pondok Gede Permai bisa kita lihat terkena dampak dari banjir. Namun jika kita lihat pemirsa, perlahan tapi pasti air sudah mulai surut. Yang menjadi pekerjaan rumah warga dan juga petugas adalah membersihkan lumpur usai banjir yang melanda Pondok Gede Permai pada tanggal 4 Maret 2025 atau kemarin pemirsa. Kini Wapres Gibran bergerak menuju ke lokasi selanjutnya. Jika kita lihat dari kontur tanah pemirsa, sepertinya Wapres mengunjungi lokasi yang masih tergenang banjir. Sama-sama masih kita pantau pemirsa, kemanakah pergerakan Wapres Gibran. Kini Wapres Gibran memasuki salah satu rumah warga. Bisa kita lihat pemirsa, lumpur yang berada di dinding salah satu rumah warga ini menandakan tingginya banjir pada saat itu. Wapres memasuki salah satu rumah dan memantau kondisi rumah warga pemirsa. Kalau kita lihat dari luar, untuk jendela rumah warga ini sangat kotor, terkena banjir pemirsa. Dan untuk dindingnya juga bisa kita lihat beberapa di antara spot dinding ini terkena lumpur, dampak dari banjir yang melanda rumah warga.
Jika kita lihat di layar televisi Anda pemirsa, beberapa ataupun sebagian besar rumah yang ada di Pondok Gede Permai merupakan rumah berlantai 2. Berdasarkan laporan dari tim kami yang ada di lapangan, warga yang menjadi korban ataupun warga terdampak banjir menyelamatkan barang berharga mereka ke atas ataupun ke lantai 2 rumah mereka masing-masing. Bagi yang memiliki rumah berlantai 2, mereka tidak mengevakuasi diri, mereka tidak menyelamatkan diri ke posko pengungsian, namun mereka menyelamatkan diri ke lantai 2. Namun untuk bagi warga yang tidak memiliki lantai 2 begitu, mereka terpaksa harus mengevakuasikan diri, menyelamatkan diri ke posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh petugas. Itu pembagiannya nanti gimana? Pembagian tadi yang iya, dari selalu merasa tidak rata gitu loh, apa pakai KTP atau apa gitu loh. Jadi setiap keluarga dibatasi. Saya pakai ini. Iya, lurah tapi jangan dilepas di RT. Tinggal 2 lurahnya. Berdasarkan informasi yang kami terima, pemirsa, salah satu warga di Pondok Gede Permai menceritakan bahwa dirinya kesulitan untuk membuang lumpur yang ada di rumahnya. Maka dari itu, Wapres Gibran juga memantau secara langsung, berdialog bersama warga yang menjadi korban terdampak tentang kesulitan mereka untuk membersihkan lumpur yang ada di rumah mereka. Salah satu warga bahkan ada yang mengklaim ataupun yang menceritakan tebalnya lumpur bisa diperkirakan setinggi 30 cm. Alhasil warga membutuhkan bantuan petugas untuk membersihkan lumpur yang merendam rumah mereka. Pelan Pak. Ya kan tanggul sana ya. Pelan-pelan ya. Ada tanggul. Dari studio saya mendengar samar-samar pemirsa, di mana sepertinya Wapres Gibran tengah bertanya kepada salah satu warga bantuan apa saja yang dibutuhkan warga untuk membersihkan rumah mereka pemirsa. Petanggul bang, petanggul, suruh petanggul. Oke pemirsa, ini bisa dikatakan cukup parah, di mana lumpur memenuhi keseluruhan lantai. Furniture warga yang saat ini tengah dikunjungi oleh Wapres Gibran. Dua teriak lu, kompas ya? Hah? Teriak sama kompas lu. Di titik ini bisa kita lihat banjir masih menggenangi kawasan Pondok Gede Permai. Jika kita lihat ketinggian 5-10 cm pemirsa. Wapres Gibran pun tengah berbincang kembali kepada salah satu warga yang tengah membersihkan lumpur dari rumahnya. Oh, iya. Standby Pak. Hah? Standby Pak. Standby.
Ya pemirsa, Wapres Gibran masih berdialog kepada salah satu warga terdampak banjir, di mana warga bisa dikatakan mengalami kesulitan untuk membersihkan lumpur di dalam rumah mereka. Ketinggian lumpur yang bisa mencapai 30 cm mengakibatkan butuh alat tambahan dan juga butuh air bersih agar lumpur bisa terlepas dan rumah mereka juga bisa kembali bersih, pemirsa. Masih anaknya nih anaknya. Ini anaknya. Awas mas. Awas mbak. Keprosok awas tuh mbak. Karet. Bu ada sih bu. Awas bu. Ya pemirsa, Gibran kembali mendatangi salah satu rumah warga terdampak banjir. Bisa kita lihat warga tengah mengeluarkan furnitur mereka dari rumah untuk dibersihkan. Tebalnya lumpur mempersulit warga untuk membersihkan lantai rumah dan mereka pun harus menyisir furnitur ataupun barang-barang mana saja yang masih bisa mereka selamatkan. Mau ke sana. Wapres Gibran kembali mendatangi dan memasuki rumah warga, pemirsa. Secara detail, Gibran mengecek satu persatu rumah yang beliau masuki. Mereka bercerita, mereka berkeluh kesah kepada Wapres Gibran setelah musibah banjir yang mereka alami kemarin, yaitu 4 Maret 2025. Banjir melanda kawasan Pondok Gede Permai dengan ketinggian air mencapai 5 hingga 7 meter, pemirsa. PGP ini dan juga memang banyak sekali tadi masyarakat membersihkan rumahnya, berbondong Dalam pemantauan, Wapres Gibran tidak sendiri, namun ditemani oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, Kepala BNPB, Suharyanto, dan juga Kepala Basarnas, pemirsa. Berapa lama pembersihannya? Kira-kira 1 bulan lamanya baru nantinya banyak PGP-nya akan kembali seperti itu segmentan kalian. Mas Farid. Hari.
Awas naiknya ya Bu, jadi masih lubang nanti. Rumah selanjutnya yang didatangi oleh Wapres Gibran bisa kita lihat masih tergenang banjir, pemirsa. Wapres Gibran pun masih berdialog dengan penghuni rumah. Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat ini merupakan salah satu lokasi banjir paling parah di antara sejumlah titik banjir yang ada di Jabodetabek, pemirsa. Mensos dan BNPB pun sudah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Pemerintah memastikan untuk korban Pondok Gede Permai sudah mendapatkan bantuan makanan dan bantuan yang cukup. Wapres Gibran masih memantau, mengecek secara langsung satu persatu rumah warga terdampak banjir di Pondok Gede Permai. Tak hanya memantau, Wapres Gibran pun berdialog dengan warga terdampak, di mana kita lihat tebalnya lumpur menyulitkan warga membersihkan rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah mereka, pemirsa. Tak hanya lumpur, sampah pun turut serta tersangkut di rumah warga pasca banjir yang perlahan-lahan mulai surut, pemirsa. Bisa kita lihat. Wapres Gibran masih mengunjungi dan memantau rumah warga korban terdampak banjir. Dari layar televisi Anda terlihat, pemirsa, tak hanya lumpur, sampah juga turut menjadi kendala selanjutnya bagi warga untuk membersihkan rumah dan kawasan perumahan mereka, pemirsa. Akan dipulihkan kembali atau akan ditambah seperti apa, ini masih dalam pembicaraan. Apakah kali Bekasi yang ditanggul ini akan dikeruk atau bagaimana, ini memang masih dalam proses evaluasi. Seperti itu, Rendra.
Ya untuk saat ini memang PSBB kaki makanya nggak pakai sepatu but pakai sepatu. Banjir yang menerjang perumahan Pondok Gede Permai akibat luapan Kali Bekasi, pemirsa. Meluapnya Kali Bekasi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah yang dilalui aliran sungai, mulai dari Jembatan Wika, Cilengsi, Bogor hingga ke Laut Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pemirsa. Di Bekasi pakaian bersih, air bersih, peralatan mandi, dan juga alat untuk membantu membersihkan rumahnya, alat-alat rumahnya, yang mana nanti itu akan disediakan oleh pemerintah nanti bagi mereka nanti masyarakatnya dari RT mana, RT berapa, didistribusikan melalui ketua RW. Kagak, paling nanti sore, kalau enggak nanti siang. Pakaian untuk wanita ini memang sempat ditanya mengenai pakaian dalam, mohon maaf, kemudian juga ada pembalut dan juga kebutuhan untuk bayi seperti selimut, juga popok seperti itu, Rendra. Kami masih memantau pergerakan dari Wapres Gibran. Saat ini Wapres Gibran masih mengunjungi satu persatu rumah korban terdampak banjir. Seperti kita lihat, banjir semakin siang sudah semakin surut, namun permasalahan warga yang kini harus dihadapi adalah lumpur yang mengendap di dalam rumah mereka. Masih berjalan terus, tak hanya lumpur, sampah yang terbawa oleh banjir juga menjadi persoalan tersendiri bagi warga dan masyarakat terdampak banjir di Pondok Gede Permai, pemirsa. Gila. Ya mungkin itu salah satu juga selain kebutuhan pokok seperti baju dan lainnya, mungkin kebutuhan obat-obatan untuk supaya besarnya banjir yang melanda kawasan Pondok Gede Permai dan juga di kawasan Jabodetabek sekitarnya. Bisa dikatakan ini menjadi momentum bagi pemerintah dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengevaluasi sistem mitigasi bencana secara menyeluruh. Pasalnya bisa kita lihat banjir merupakan PR tahunan bagi semua pemimpin daerah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat, khususnya di kota Jakarta, pemirsa. Mau baterai habis bang. Iya, untuk yang tadi masih sebelumnya beberapa saat lalu Wapres Gibran sebelum mengunjungi ataupun memantau kondisi rumah terdampak banjir, Wapres Gibran mendatangi posko pengungsian yang tak jauh berada di depan perumahan Pondok Gede Permai. Pada saat memantau posko, Gibran juga sempat berbincang kepada salah satu warga terdampak yang tengah dirawat, begitu. Baterai gua habis ya. Bang Indra. Usai mengunjungi posko kesehatan di pengungsian, Wapres Gibran juga menyambangi tenda yang ditempati para korban banjir, pemirsa. Iya, ganti baterai.
Ya pemirsa, saya review sejenak untuk banjir yang melanda kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Banjir menerjang kawasan ini tanggal 4 Maret 2025 pada dini hari. Ketinggian banjir di titik terdalam bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Banjir yang melanda kawasan Pondok Gede Permai akibat luapan Kali Bekasi, pemirsa. Kasih jalan. Dan berdasarkan laporan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa TMA Kali Bekasi telah mencapai puncaknya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat kemarin pada tanggal 4 Maret dengan ketinggian 875 cm. Ketinggian ini tentunya melebihi batas maksimal 350 cm. Tingginya muka air menyebabkan Kali Bekasi luber hingga akhirnya merendam kawasan permukiman Pondok Gede Permai. Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan otoritas terkait mengerahkan tim evakuasi dan juga menyiapkan posko-posko pengungsian bagi warga terdampak. Salah satu posko pengungsian yang terdampak ini sudah dikunjungi oleh Wakil Presiden Gibran. Nggak jadi ketangkep. Nggak jadi, itu dia belok ke kanan. Oh. Ya pemirsa, Wapres Gibran masih mengunjungi rumah warga terdampak banjir. Kami masih akan terus mengupdate informasi terkini. Tetaplah bersama kami pemirsa.